Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal praktik perdukunan pada masa pra-Islam. Mendengar kata dukun, kebanyakan orang akan tertuju pada sosok yang dianggap sakti karena memiliki kemampuan mistis seperti bisa berkomunikasi dengan alam gaib, mengetahui perkara yang sudah atau akan terjadi, mampu mengobati gangguan-gangguan non-medis, dan sebagainya. Hal ini wajar karena selama ini begitulah kita mengenal sosok dukun, baik melihat secara langsung atau hanya melalui tayangan film dan media sosial. Kendati begitu, ada juga oknum-oknum yang sengaja membranding dirinya sebagai dukun, padahal tidak memiliki kesaktian apapun. Mereka hanya bermodal trik sulap, lengkap atribut perdukunannya. Terkadang juga mengadopsi simbol-simbol agama agar masyarakat mudah percaya. Jauh sebelum Islam datang di bawah Nabi Muhammad SAW, praktik perdukunan sudah ada di muka bumi. Ini benar-benar dukun yang memiliki kesaktian dan bisa berkomunikasi dengan alam gaib. Mereka biasanya memperbantukan jin untuk mencuri dengar perbincangan malaikat di langit tentang suratan takdir. Dari jin itulah si dukun mendapat informasi tentang apa saja sehingga ia mengetahui banyak hal yang tidak bisa dijangkau manusia pada umumnya. Hanya kemudian eksistensi dukun seperti ini mulai punah sejak diutusnya Nabi Isa, sebab jin-jin mulai kesulitan mencuri dengar. Terlebih setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, akses jin untuk mencuri dengan percakapan malaikat di langit ditutup total. Syekh Abul Qasim As-Suhaili dalam Ar-Raudul memaparkan, diriwayatkan dalam beberapa hadis yang matur, dulu iblis bisa mencuri dengar di langit sebelum Nabi Isa diutus. Setelah Isa diutus atau dilahirkan, tertutup 3 lapis langit. Hingga Nabi Muhammad lahir, iblis tidak bisa lagi mencuri dengar sama sekali, sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang. Banyak ayat Al-Quran yang menyinggung tentang kelakuan jin ini, hingga kemudian Allah menciptakan bintang-bintang yang salah satu fungsinya untuk melempari para jin, sehingga akses mereka untuk mencuri dengar tertutup total. Salah satunya adalah firman Allah sebagai berikut, yang artinya, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bintang-bintang di langit memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai hiasan untuk melempari setan dan sebagai penunjuk arah. Selain itu, ada satu hadis menarik untuk disimak. Diriwayatkan, yang artinya dari sahabat Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, salah seorang sahabat Nabi SAW dari kaum Ansor menceritakan padaku, ketika mereka duduk-duduk bersama Rasulullah pada suatu malam, ada bintang-bintang meteor jatuh memancarkan cahaya. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang kalian katakan? Masa jahiliyah ketika ada lemparan meteor seperti ini? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Dulu kami katakan, pada malam ini telah dilahirkan seorang yang terhormat, dan telah mati pula seorang yang terhormat. Lalu Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya bintang itu tidaklah dilemparkan karena kematian seseorang dan tidak pula karena kelahiran seseorang. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memutuskan sebuah perkara, para malaikat yang membawa arasy bertasbih, kemudian diikuti oleh para malaikat penghuni langit yang di bawah mereka, sampai tasbih itu kepada para malaikat penghuni langit dunia. Kemudian para malaikat yang di bawah para malaikat pembawa arasy
bertanya kepada para malaikat pembawa arasy, apa yang dikatakan Tuhan kita? Lalu mereka memberitahu apa yang dikatakan Tuhan mereka. Maka malaikat penghuni langit dunia saling bertanya pula di antara sesama mereka, sehingga berita tersebut sampai ke langit dunia. Kemudian para jin berusaha mencuri dengar, lalu mereka sampaikan kepada para kekasihnya, tukang sihir atau dukun, sehingga mereka dilempar dengan bintang-bintang tersebut. Berita itu mereka bawa dalam bentuk yang utuh, yaitu yang sebenarnya, tetapi mereka campur dengan kebohongan dan mereka tambah-tambahkan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini padat diambil kesimpulan, informasi tentang suratan takdir atau kabar gaib yang diperoleh para dukun pada masa jahiliyah didapat dari para jin yang mencuri dengar percakapan malaikat di langit. Hanya saja sebenarnya jin-jin tersebut juga tidak amanah, sehingga informasi yang disampaikan pada si dukun tidak akurat dan penuh kebohongan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberi pelajaran bagi kita semua.